Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Fatullah. Nah, sekali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat bagus sekali ya. Jadi bisa dipakai untuk rumah sakit, ya, kemudian dokter praktek, klinik, puskesmas, bidan praktek, bahkan untuk dinas kesehatan juga bisa kita pakai ini ya. Nah, datanya lengkap sekali. Apa nama aplikasinya? Yaitu Simkes Kanza ya. Nah, kita akan coba untuk perkenalkan aplikasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk perkembangan digitalisasi fasilitas kesehatan ya. Oke, kita coba mulai. Nah, aplikasi ini sangat mudah install, mau di laptop, kemudian di PC ya. Dengan window yang biasa kita pakai itu sangat support sekali. Jadi tidak membutuhkan perangkat yang terlalu rumit ya. Jadi kita bisa belajar. Kemudian manfaatnya ini sangat banyak sekali. Nanti kita lihat fitur-fitur yang ada di Simkes Kansa. Nah, Simkes Kansa ini dikembangkan oleh Mas Windiarto ya, dari Yayasan Kansa Indonesia, dan dibuat free. Jadi bisa di download dan diinstal siapapun ya, dengan ketentuan tidak dijual ya. Jadi kita manfaatkan untuk kepentingan pelayanan ya. Nah, di sini kita coba untuk lihat fitur-fitur yang disajikan. Oke. Nah, di sini Simkes Kansa itu sangat lengkap sekali ya. Menunya ada banyak yang bisa dimanfaatkan. Ini sangat lengkap sekali, bahkan untuk rumah sakit yang kapasitas sudah besar ya. Simkes Kansa itu saat ini sudah dipakai lebih dari 800-an rumah sakit dan klinik ya. Nah, di sini ada menu dari A sampai dengan S ya. Kita akan bahas coba satu persatu, singkat saja nanti biar nggak terlalu panjang durasinya. Nah, yang pertama itu di sini ada menu registrasi ya, tagihan ralan, kemudian billing pasien ya. Nah, di sini sudah ada informasi kamar ya. Kemudian jadwal dokter ya. Bisa diinput di sini. Kemudian registrasi. Nah, ini untuk pelayanannya ya. Jadi database pasien itu sudah enak dengan ini. Kita nggak perlu pencatatan manual ya. Tinggal kita klik di sini. Nah, datanya sangat lengkap sekali, dari nomor medis sampai dengan pekerjaan, kemudian alamat ya, asuransi apa segala yang dipakai ya. Itu sangat lengkap di sini ya. Tinggal kita input saja. Kemudian ke menu ya. Ini kalau sudah nanti mau booking periksa menggunakan web ya, kemudian di IGD, jadi per poli atau per IGD juga ada di sini. Kemudian tindakannya ya, kita bisa entry tindakan-tindakan yang dilakukan, misalnya dilakukan oleh dokter, kemudian penanganan petugas, ada juga yang dilakukan dokter dan petugas ya. Kemudian pemeriksaan. Nah, ini jenis pemeriksaannya tinggal di input ya, sangat lengkap sekali. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, untuk dokter praktek, rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Sangat lengkap sekali ya. Kemudian di riwayat, ini kita di sini bisa melihat riwayat pasien ya, dari penyakit, tindakan rawat jalan yang pernah dilakukan,
tindakan rawat inap yang pernah dilakukan. Kita ambil contoh, kita mencari tindakan salah satu ya. Mungkin di sini kita mau melihat riwayatnya. Nah, di sini semua data pasien tergambar ya. Jadi kita tidak perlu lagi dengan kertas-kertas yang banyak ya. Cuma ini tindakan yang pernah dilakukan apa ya, tanggalnya tanggal ini, kemudian radiologi, bahkan untuk foto hasil radiologi bisa diinput ke sini ya, ke SIMRS ini, SIMSCANSIA ini. Nah, hasil lab ya, datanya semua terekam. Kemudian data pemberian obat ya, kemudian misalnya berkas digital ini ya, catatan kunjungannya ya, berapa kali dia kunjung, dengan dokter siapa ya, di poli apa, itu semuanya bisa tergambar di sini. Kemudian catatan dokter apa yang pernah diberikan, asuhan gizi, juga ada piutang ya, semuanya di sini bisa masuk. Untuk perawatan juga sudah ada ya, tinggal di input saja, perawatan anak ya. Nah, ini fiturnya sangat lengkap sekali. Makanya untuk teman-teman yang mungkin pengen coba ini bagus sekali, biar proses transformasi layanan kesehatan ke digital itu cepat ya terlaksana. Jadi biar mempermudah semua pekerjaan, kemudian juga mempermudah pencarian data. Oke. Nah, ini baru di satu menu A saja ini kita bisa menampilkan begitu banyak menu yang bisa kita pakai ya. Kemudian di B itu ada input tindakan pakai barcode ya, kalau misalnya kita mau menggunakan barcode juga bisa. Kemudian ini untuk presensi, manajemen dan penggajian pegawai juga bisa dari sini. Bahkan menggunakan sidik jari sudah bisa ya, sidik jari. Kemudian jadwal pegawai yang kita input di sini agar nanti waktu penggajian itu mudah. Jadi ada jadwal pegawai yang bisa kita masukkan, pengajuan cutinya ya, berkas pegawai juga bisa kita masukkan di sini. Ini disesuaikan dengan jumlah tenaga ya nanti di sini. Oke. Kemudian untuk menu yang selanjutnya ada di transaksi inventory obat, BHP medis dan alat kesehatan pasien. Nah, di sini kita bisa input obat ya, kemudian BHP ini. Nah, seperti contohnya kita bisa setting bahkan sampai kandungannya bisa kita input ya, satuan terbesar dan kecil, jenisnya apa, kategorinya apa, golongannya apa ya, kemudian harga dasar, harga beli, kemudian harga penjualannya di Ralan atau di rawat inap. Nah, ini nanti kita bisa setting lewat set penjualan obat namanya ya. Jadi berapa persen marginnya bisa kita setting. Kemudian kita juga bisa melakukan stock of name dari sini ya, seperti ini ya. Tinggal kita cari lokasinya di apotik misalnya. Oke, nah kita akan lihat berapa stok yang ada di apotik. Klik kanan, kita tampilkan semua stok. Nah, ini stok yang ada, kemudian tinggal kita masukkan jumlah real stock of name-nya. Nanti akan kelihatan selisihnya berapa ya. Misal di sini stok of name-nya ada 10 ya, nah, di sini akan ada selisihnya ya. Oke, seperti itu. Jadi sangat mempermudah untuk kerja kita di misalnya dokter praktek, bidan praktek ya, karena fiturnya sangat lengkap sekali. Tinggal nanti kita sesuaikan aja. Nah, mungkin nggak semua kita pakai, tapi kita bisa pilih-pilih mana fitur yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, sampai sirkulasi obat juga kita bisa lihat di sini, keuntungan penjualan ya, semuanya data bisa kita lihat melalui satu aplikasi ini. Rekap resep ya, semuanya bisa dapat kita. Bahkan tindakan
itu bisa kita langsung tahu pembagiannya, misalnya untuk klinik ataupun eh, rumah sakit ya, pembagian jasa pelayanannya, jasa sarananya itu langsung bisa kita lihat per hari itu juga. Kemudian di E ada transaksi inventory barang non medis ya. Nah ini barang-barang non medis yang bisa kita masukkan ya. Oke, seperti ini contohnya. Ini barang IPRS, barang non medis, suppliernya ya, semuanya bisa kita input di sini. Stok masuk dan keluar. Ya. Kemudian yang di F itu ada aset. Nah, di sini bahkan kita bisa untuk rekap data inventaris ya. Jadi barang-barang kita bisa input ke sini semua. Kita mempunyai data apa saja di inventaris itu ya, komputer, kursi ya, dan macam-macamnya itu bisa kita masukkan di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menulis atau mencatat di buku lagi ya. Bahkan sampai limbah juga sini kita sudah disiapkan ya, sampai pemakaian air PDAM ya, pakai air tanah, limbah padat, domestik, tapi semuanya sangat bisa membantu kita ya untuk laporan nanti ya. Bahkan untuk rumah sakit nanti di apa namanya akreditasi ini sangat dibutuhkan sekali ya, menunya sangat lengkap. Kemudian yang berikutnya di menu G. Nah ini parkir saja sudah ada di sini ya. Jadi kita bisa bikin apa namanya tarif parkir. Misalnya kalau kita punya lahan parkir, kemudian ya seperti di mall-mall itu, kalau kita masuk kita bisa tap waktu apa namanya parkir pas sekali ini bisa kita setting ya. Ya, jadi berdasarkan barcode, sangat lengkap sekali. Nah berikutnya di olah data tagihan dan rawat inap. Nah di sini kita bisa lihat harian dokter, harian kamar berapa kali dapat ya, harian dokter jalan, obat per poli ya. Ini bisa kita lihat di sini, tinggal kita filter aja, kita mau cek di poli apa, misalnya poli dalam satu bulan kita mau lihat datanya misalnya kan. Jika ada entrian ya kemungkinan besar datanya ada di sini. Tapi kalau tidak ada di entry ya berarti tidak ada. Ya, nol ya karena tidak ada. Ini contoh saja. Kemudian berikutnya ya, kita bisa lihat detail jasa medis tadi saya bilang. Nah, ini di sini kita bisa lihat detail jasa-jasa medis. Oke, contohnya kita mau cari jasa medis karena ini belum diinput, kita coba yang ada dulu datanya sampai hari ini ya, semoga ada. Nah seperti ini contohnya ya, jadi jasa-jasanya semua bisa kita cek di sini. Untuk dokternya kita bisa lihat per dokter, misalnya dokter siapa, dokter Ervia. Nah jasa medisnya seperti ini ya, jasa dokternya ada, jasa rumah sakitnya sudah masuk di sini. Oke. Kemudian harian paramedis ya, jasa paramedisnya semua sudah lengkap di sini ya. Bulanan manajemen, jasa manajemen bisa kita hitung. Nah di pembayaran ranap ya, pembayaran rawat jalan ranap, deposit pasien, tagihan ya, untuk pembayaran juga sudah ada di sini. Oke, kemudian di menu selanjutnya ada di menu I ya. Nah ini untuk laporan-laporan. Kalau kita apa namanya rumah sakit, kita bisa dapatkan semua data yang diperlukan untuk laporan ke pihak terkait ya, dinas kesehatan ataupun dinas-dinas terkait yang memerlukan laporan. Nah di sini semua sudah terekap dari surveillance ya. Kita bisa melakukan ambil data dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah kita input ya. Kita contohnya kita coba ambil dari di ini sampai sekarang. Nah seperti ini contohnya ya. Jadi
survei rawat jalannya yang paling tinggi apa ya kunjungannya, kemudian usianya ya, semua sudah terekap di sini, tinggal kita cetak saja sebagai laporan. Begitu juga dengan yang lain ya, kita mau tahu berapa kunjungan rawat jalan juga tinggal kita klik. Nah, ini bisa kita ambil seluruh kunjungan atau kunjungan yang non batal ya, karena kalau kunjungan biasanya kan ada yang jadi berobat dan tidak. Ini kita tinggal masukkan seperti tadi bulan dan tahunnya. Oke, kita coba contoh seperti ini. Nah, ini kunjungan pasien ya, ada pasien lama dan baru 47 dan 6. Jenis kelaminnya ada 39 laki-laki dan 14 perempuan. Dokternya siapa ada di sini. Diagnosanya jika diinput ya sini akan keluar ya sesuai dengan yang kita input ya. Nah, itu menu-menu yang sangat kita butuhkan ya. Bahkan sensus harian ya, itu semua sudah ada di sini, tinggal kita klik saja, semua beres insyaallah. Nah, kemudian tarif, di sini kita juga bisa langsung masukkan tarif kan ya, tarif perhalan ya. Tuh, seperti ini. Jadi kita langsung bisa bagikan jasanya ya. Nah, dengan tarif ini jasa rumah sakit berapa, jasa medis berapa, total biayanya berapa ya. Ini bisa kita input di sini. Oke. Nah, kemudian juga kita bisa lihat keuangan ya, laporan keuangan dari laba rugi, kemudian raca, semua akan terinput di sini sesuai dengan tahun yang kita akan lihat laporan keuangannya. Oke, coba kita lihat sampai sekarang. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini data yang sudah diinput ke dalam sistem ya. Oke. Nah, modal berapa, racanya seperti apa, ini sudah sangat lengkap sekali, tinggal kita manfaatkan ya. Kemudian juga ini juga sudah aplikasinya sudah bisa support bridging dengan BPJS ya. Dengan BPJS bisa bridging di sini. Nah, di menu K ini terdapat menu untuk bridging. Jadi dari vaskes pertama sampai ke vaskes tingkat lanjutan rumah sakit itu bisa menggunakan aplikasi ini untuk bridging dengan BPJS. Jadi untuk mempermudah klaim ya. Kemudian sekarang juga ada mobile JKN ya. Nah, kemudian inhale juga sini kita sudah bisa support ya. Tinggal kita siapkan IT-nya ya. Kalau misal rumah sakit mungkin yang udah punya IT bisa untuk bridging ya. Kalau yang mungkin untuk dokter praktek apa segala itu bisa asal kita mau ya. Nah, cuman untuk pemakaian internal juga bisa. Oke, bahkan sini untuk diagnosa corona itu sudah bisa kita terpisah, bisa kita masukkan. Ini sudah update sekali ya, sudah di bulan Juli, ini Juli 2021 sudah sangat update. Kemudian di menu banyak sekali ya, data pasien ya, master triase ya. Jadi ini menu-menu yang sudah dibutuhkan nanti di laporan online ya. Jadi ada diminta juga data triase, kita bisa tinggal ambil datanya dari sini. Kemudian berapa jumlah pasien masuk ya, kita bisa cek di sini kunjungan ranap misalnya. Nah dari sini kita bisa cek pasien yang masuk pada satu tanggal ya, misalnya hari Juli 2020. Coba cek ada nggak pasiennya ya. Nah, seperti ini. Oke, muncul. Jadi kita bisa tahu di tanggal ini ada 9 pasien lama masuk dan 1 baru. Nah, di sini nanti ada statusnya, kita bisa lihat ya. Status pasien itu apakah dirujuk
pulang paksa, baik kita bisa cek. Kemudian diagnosa ya sesuai dengan yang diinput seperti ini ya. Jadi sangat membantu sekali untuk kita ya. Nah kita sekarang bahkan data-data SOAP ya sudah bisa diinput di sini, HAIS ya, kemudian data insiden keselamatan ya. Ini nanti kalau ke akreditasi ini kan sangat dibutuhkan data-data ini. Jadi tinggal kita cukup klik cetak ya. Nah bahkan ada fitur untuk pengaduan di sini ya. Jadi kalau nanti sudah di online kan bisa kita buka untuk link pengaduan. Jadi sudah sangat lengkap sekali sesuai standar akreditasi lah ya, sudah masuk ke situ. Kemudian asuhan gizi ya, semua data sudah ada di sini, tinggal dimanfaatkan ya. Oke, ini transfusi darah ya, kemudian analisa dashboard. Nah di sini kita bisa lihat laporan bulanan dari register poli, register dokter yang mau dibuat grafiknya, itu kita bisa lihat dari sini. Jadi kalau ketika diminta laporan misalnya cetak berapa sih persentase dari pasien yang berobat dalam 1 tahun misalnya, kita nggak usah repot-repot lagi untuk rekap data, tinggal kita klik saja. Misalnya kita kunjungan karena per tahun ini, nah kita tinggal masukkan aja tahun berapa yang mau kita lihat ya. Misal kita mau lihat dari tahun 2020 oke, sampai Desember 2020. Oke. Nah, tinggal kita pilih aja nih, ada plot, batang, pi ya. Tinggal kita cek. Nah, seperti ini. Kita akan tampil hasilnya ya. Ini hanya ada 7. Karena ini hanya percobaan. Nah, coba kalau di tahun sebelumnya kita lihat di mungkin tahun sebelumnya ya, yang agak banyak datanya mungkin di 2019. Oke. Ya. Kosong ya, tidak ada registrasi. Oke, mungkin datanya di 2021, coba kita lihat. Karena itu hanya data contoh aja ya, bukan data real. Ya sama. Oke ya, seperti ini ya. Ini contohnya aja. Kalau nanti datanya banyak maka akan tampil dengan data yang banyak. Oke. Nah, sangat lengkap sekali. Sampai register per agama, per umur ya, per suku bangsa. Kemudian rujukan TB ya. Ini semuanya ada di satu aplikasi, scoring TB ya. Dan aplikasi ini free ya atau gratis ya. Jadi di sini bisa kita, bahkan aplikasi ini open source. Jadi kalau punya IT mau dikembangkan, misalnya ada kebutuhan khusus dari rumah sakit ya, itu bisa dikembangkan sendiri oleh IT-nya ya. Kemudian di manajemen surat masuk, surat keluar, ini sudah lengkap sekali ya, tinggal dimanfaatkan. Kurang apa lagi coba, surat keterangan sakit, surat hamil, surat cuti, semuanya sudah tinggal cetak ya. Contohnya kita mau bikin surat keterangan sakit, ini tinggal input saja mana merawatnya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pasien ini, kita mau bikin surat apa, cetakkan surat ya di sini. Nah, surat kontrol misalnya. Oke, kemudian kita mau bikinkan surat pengantar pulang ya. Datanya sudah tinggal klik cetak ya. Klik cetak. Nah, sudah tinggal cetak saja. Seperti ini ya. Ataupun yang lainnya, misalnya kita mau rujuk ya. Kita mau rujuk keluar. Tinggal klik saja ya, mau rujuk kemana ya. Kemudian nanti kita cetak ya, karena datanya tidak ada. Oke, tinggal dicetak saja.
kemudian di menu yang P bahkan perpustakaan nih, jadi koleksi untuk buku-buku digital ya, sini semua bisa kita masukkan. Nah, kemudian di menu toko, nah ini yang unik nih, jadi di Simkes Kanza itu nggak hanya cuman untuk data-data kesehatan ya, bahkan untuk penjualan toko sudah di sini sudah disiapkan. Jadi kalau ada misalnya koperasi di dalam satu rumah sakit ataupun perusahaan, ini bisa pakai ini ya, di penjualan toko seperti ini ya. Bahkan untuk penjualan ya yang barang-barang seperti di minimarket itu ada semua di sini, tinggal kita manfaatkan ya. Jadi lengkap sekali ini aplikasinya. Kemudian di sini ada pengolahan data filantropi, CSR, zakat, bahkan ya. Sudah lengkap sekali. Kita tinggal mau pakai yang mana. Ya, kemudian yang terakhir ini adalah untuk pengaturan set aplikasinya ya. Jadi di sini bisa kita set aplikasinya, nanti di sini disesuaikan, misalnya kita mau menyesuaikan nama rumah sakit atau ini kan nama RS ya, kalau misalnya dokter praktek ya tinggal berarti nama dokter praktek, dokter siapa, klinik siapa gitu ya, alamatnya disesuaikan, kemudian nomor kontak juga disesuaikan ya. Contohnya ini Simkes Kanza ya, kita ubah jadi Simkes Kanza misalnya. Nah seperti ini ya, tinggal kita ganti. Nah dia akan muncul jadi Simkes Kanza ya, seperti itu. Nanti logo tinggal diganti ya, disesuaikan dengan logo punya kita. Nah itu tadi untuk pengenalan tentang menu-menu ya secara garis besar ya. Nah untuk di registrasi seperti ini tadi ya, contohnya kita akan melakukan registrasi ya. Nah kita cari data di sini, kemudian data pasien. Kalau pasien itu sudah pernah berobat, tinggal kita cari datanya saja di sini ya. Misalnya kita cari nama Agus, nah di sini ya, datanya sudah ada, tinggal kita klik, tekan spasi. Oke, datanya sudah masuk. Nah ini tinggal kita sesuaikan saja ya, tanggal registrasi, dokter yang dituju siapa ya, dokter misalnya dokter front ya, kemudian unitnya adalah penyakit dalam ya, seperti ini. Nah tinggal kita klik simpan. Oh ya, jadi pasien ini dalam proses perawatan di kamar. Nah ini, jadi kita nggak bisa duplikasi. Kalau misalnya pasien itu masih ada dirawat, nggak akan mungkin dia berobat di sini lagi kan, di poli. Makanya akan muncul notifikasi seperti ini. Kita ganti pasiennya yang lain. Oke, kita coba. Nah rujukan ini juga kita bisa masukkan ya. Misal dari siapa perujuknya, nanti tinggal di input aja. Kalau dikosongkan bisa, atau input langsung juga bisa. Rujukan dari dokter Dian misalnya, seperti ini ya, tinggal disimpan. Nah ini datanya sudah masuk ya. Nah dari sini tinggal nanti dokter bisa mau melakukan tindakan apa. Misalnya ada tindakan tagihan rawat jalan ya, atau meminta periksa lab ya. Contohnya kita input tindakan tagihan seperti ini. Nah ada administrasi misalnya kan, atau tindakan konsul ya, konsul. Nah konsultasi seperti ini. Nah tinggal kita cari aja sesuai yang ada. Konsul dokter mana, konsul spesialis. Oke. Nah ini misalnya. Oke, tinggal klik simpan. Nah nanti datanya akan masuk ke sini ya, tagihan. Kemudian kita mau
untuk lab misalnya ya, tinggal kita masukkan aja, kita bisa periksa lab. Nah ini petugas labnya siapa, misalnya Rahmadita. Oke, nah pemeriksaannya apa, misalnya kita mau darah lengkap atau golongan darah, tinggal diklik saja seperti ini, kemudian simpan. Data periksa tidak boleh, oh ya, datanya harus dilengkapi. Di sini ada apa yang mau diperiksa ya, harus lengkap. Nah tinggal dimasukkan datanya. Oke, seperti itu. Nah contohnya ya. Oke, nah itulah sekedar pengenalan ya untuk SIM Keskansa ini. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau install ini bisa sama-sama kita coba install, kemudian kita praktekkan ya, biar lebih real ya, karena ini kan hanya kita tampilkan sekedar besar, karena untuk dijelaskan detail itu sangat banyak menunya, jadi mungkin membutuhkan waktunya sangat lama. Oke, nah ini semoga bermanfaat, nanti bisa dipakai oleh dokter, klinik ya, puskesmas, kemudian rumah sakit ya, bidan-bidan praktek ya, biar datanya lebih bagus ya, dan rapi kan. Oke, sekian dulu untuk pengenalan SIM Keskansa. Nah, semoga dan waktu nanti kita bisa bahas lebih detail. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti di Japri ya, atau di kolom komentar boleh disampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.